Pernah nggak kamu main dating apps, terutama Tinder? Nah, cerita kali ini menceritakan tentang para perempuan-perempuan yang pemberani yang main Tinder. Halo, ketemu lagi sama aku Karina, dan ini adalah video atau enggak program baru di YouTube dimana aku bakalan nyeritain tentang film atau dokumenter atau TV seri atau novel untuk kamu yang belum sempat nonton. Jadi aku bakalan nyeritain ulang alur ceritanya itu kayak gimana. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang dokumenter yang lagi hits banget, banyak diobrolin sama orang-orang. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang The Tinder Swindler. Ini adalah salah satu dokumenter yang lagi banyak banget diomongin sama netizen, dan aku baru banget nonton, dan ini bener-bener kayak keren banget nih cewek-cewek yang bisa mengungkap misteri gitu. Semua ini terjadi kurang lebih sekitar tahun 2019. Jadi waktu itu ada perempuan nih yang namanya itu Cecil Flehoy. Aduh, maaf banget kalau aku salah nyebut ya. Pokoknya kita panggil aja Cecil. Jadi Cecil ini adalah seorang perempuan yang waktu itu berumur 29 tahun. Dia udah sering banget main Tinder dari semenjak umur dia 23 tahun ya. Jadi sekitar udah 7 tahun lah sering banget main Tinder. Dia orang yang penyayang, dia suka sama hewan, dia suka Beauty and the Beast, dia berasal dari Norway, tapi dia itu kerja sebagai desainer di London. Nah, Cecil ini emang orang yang percaya sama cinta sejati lah gitu. Nah, pada suatu hari ini si Cecil ini lagi kayak main Tinder gitu, terus tiba-tiba dia nemuin satu profile. Ini profile cowok yang namanya itu Simon, yang waktu itu umurnya 28 tahun. Jadi bisa dibilang 1 tahun lebih muda dari Cecil. Dari awal ngeliat fotonya aja, si Simon ini foto Tindernya tuh kayak well dressed gitu, terus cukup ganteng, terus punya pesona charming gitu. Di profilnya Simon ini kelihatan kalau Simon ini kayak socialnya, punya teman, terus kelihatannya kayak dia kok orang kaya ya, karena dia ada foto di private jet, ada foto party, ada foto kayak orang bisnis gitu. Bener-bener profile Tindernya tuh kelihatan kalau Simon ini adalah orang yang kaya raya lah gitu vibesnya. Profil Tindernya juga ada Instagramnya gitu, langsung ada linknya. Terus si Cecil ini meriksa Instagramnya, wah ternyata followersnya sampai 103.000 followers gitu. Terus di Instagramnya pun banyak foto-foto barang mewah, foto si Simon lagi di private jet, foto si Simon di berbagai negara gitu. Terus kelihatan Simon ini kayak punya bodyguard, bisnis, party, pantai gitu. Wah, langsung aja swipe right tuh si Cecil ya kan. Nah, gak lama setelah swipe right itu tiba-tiba si Simon ini ngechat. Terus kata Simon, "Hai, aku lagi di London nih, mau nggak kita ketemuan?" gitu kan. Langsung si Simon tuh ngirimin lokasi tempat dia stay gitu. Si Simon ini ngajakin ketemuan di Four Seasons Hotel di London. Itu adalah salah satu hotel mewah ya by the way, dan si Cecil ini bener-bener kayak deg-degan mau ketemu cowok untuk pertama kalinya ya kan, untuk kencan pertama kalinya. Akhirnya Cecil pun langsung pergi ke Four Seasons Hotel untuk janjian ketemu sama Simon kan di sana. Dia datang lebih dulu si Cecil, terus pas Cecil ini lagi nungguin tiba-tiba bunyi lift tuh kan, terus si Simon ini keluar dari lift, dan si Cecil ngelihat Simon tuh kayak wah ini seganteng fotonya. Mereka pun duduk, terus mereka mulai ngopi. Si Simon mesenin Cecil ini kaviar, makanan yang cukup mewah yang bahkan Cecil waktu itu belum nyobain. Terus ya namanya juga kencan pertama ya kan, apa sih yang diobrolin ya, pastinya personal life dong ya nggak sih. Nah, si Simon ini mulai cerita kalau dia ini kerja, dia pemilik dari bisnis LLD Diamonds atau bisnis berlian. Terus Simon juga bilang kalau dia anak dari ayah yang bernama Levif gitu. Ini keluarga yang super duper kaya raya banget, crazy rich deh pokoknya. Simon juga langsung bilang sama Cecil kalau dia itu punya baby perempuan yang umurnya 2 tahun, tapi katanya kalau sama pasangannya itu udah putus. Terus Cecil nggak ngelihat ada masalah sama hal ini. Pas mau bayar gitu, si Simon kan mau bayarin tuh. Terus Simon bilang, kok kayaknya kita nyambung ya, aku pengen deh ngobrol sama kamu. Aku ini sekarang mau pergi ke Bulgaria naik private jet, mau nggak kamu gabung sama aku gitu? Kamu ikut sama aku terbang ke Bulgaria naik private jet? Wah, buat Cecil ini bener-bener pengalaman pertama yang mewah banget gitu. Apalagi baru juga pertama ketemu udah langsung diajak traveling naik private jet pula ya kan. Nah, Cecil juga pastinya dia ngerasa excited gitu ya. Dia langsung ngechat grup temen-temen ceweknya, "Hey guys, aku mau terbang nih naik private jet loh," gitu. Terus temen-temen ceweknya tuh yang kayak, "Hati-hati lu di ini, itu siapa tuh cowoknya," gitu kan, "hati-hati diculik, hati-hati ini," gitulah pokoknya. Terus si Cecil tuh bilang, "Tenang aja pokoknya." Terus si Cecil tuh bilang sama temen-temennya, "YOLO," gitu kan, "you only live once," gitu. Nah, terus akhirnya si Cecil pun balik ke rumah. Dia packing tuh, nggak pakai lama, langsung packing, nyiapin baju-baju ke dalam koper. Pas dia keluar rumah ternyata dia udah dijemput sama
mobil Rolls Royce. Itu mobil mewah ya kan, ada supirnya pula gitu. Tapi nggak ada Simon sih, dia cuma dijemput sama mobil mewah. Terus dia langsung dianterin ke airport ya kan. Di airport dia disambut sama bodyguardnya karena kayak tinggi besar gitu, namanya tuh Peter ya kan. Terus si Cecil ini ngerasa heran loh, kok ada cewek bawa baby perempuan berumur 2 tahun, apakah ini anaknya Simon gitu kan, dan apakah si cewek ini mantannya Simon gitu kan. Ternyata benar itu adalah babynya Simon yang umurnya 2 tahun itu dan juga mantannya. Terus Cecil tuh agak mikir kayak, loh kok kencan pertama ada mantannya gitu kan, apa ini nggak awkward gitu. Tapi Cecil kayak ya udah deh, bodo amat gitu kan. Mereka pun pergi naik private jetnya si Simon, bahkan kayak sempet foto-foto gitu kan untuk update di sosmed. Terus si Cecil juga sempat ngobrol sama mantannya Simon ini, terus nanyain Simon ini orangnya gimana sih. Terus si mantannya bilang, Simon ini ayah yang baik sih gitu. Ini kamu harus ingat. Terus si Cecil tuh yang kayak semakin merasa percaya gitu kan sama Simon, semakin ngerasa wah ini adalah sesuatu yang spesial gitu kan. Terus setelah mereka sampai di Bulgaria, Cecil dan Simon pun check in di hotel yang cukup mewah tuh ya kan. Terus mereka pun di sana saling berpelukan, saling melakukan ya kan. Terus dari sanalah pas setelah berhubungan kayak gitu, Cecil tuh notice kalau di punggungnya Simon kayak ada luka gitu. Terus pas Cecil nanya, ini luka kenapa? Terus Simon bilang, aku sebenarnya dulu sempat di penjara katanya di Afrika Selatan. Aku dijebak katanya dan aku disiksa gitu. Cecil pas lagi kayak gitu dia ngerasa sangat dekat sama Simon. Dia ngerasa kayak wah ini cowok bisa terlihat, bisa jujur gitu, bisa cerita tentang masa lalunya. Jadi Cecil tuh ngerasa semakin percaya, semakin ngerasa nyaman sama Simon gitu kan. Terus karena Cecil ini tahu kan Simon ini adalah orang yang sibuk ya kan, milioner gitu, punya bisnis berlian. Pas lagi stay di hotel itu pun Cecil notice kalau si Simon ini banyak banget yang nelfon ke handphonenya gitu ya. Jadi kayak ngerasa wah ini bener-bener orang sibuk banget. Akhirnya Simon pun berpisah sama Cecil. Terus Cecil balik ke Amsterdam. Tapi mereka masih terus chattingan gitu. Karena kan si Simon ini kan bilangnya pebisnis ya kan. Simon ini terus terbang dari negara satu ke negara yang lain ya kan. Jadi sementara kalau Cecil itu kan punya kerjaan tetap di London, jadi nggak bisa ngikut terus. Terus mereka tuh masih tetap terus chattingan gitu. Lama-kelamaan kok ngerasa nyaman. Terus lama-lama mereka kayak saling bilang I miss you, I really like you, I really wanna see you. Pokoknya kayak mereka tuh chattingan terus deh, nggak pernah berhenti gitu. Bahkan kayak saling FaceTime. Terus si Simon tuh kayak ngirimin foto. Kalau misalkan dia lagi bisnis di negara mana, dia kirimin foto hotelnya, dia kirimin foto makanan, dia kirimin foto selfie gitu. Tuh bener-bener kayak mereka ngerasa semakin dekat gitu. Terus si Simon juga sempet nanya ke Cecil, mana alamat rumah kamu gitu. Tiba-tiba ada yang ngirimin buket gede banget, buket bunga ya buat Cecil. Terus Cecil ngerasa wah nggak pernah ada cowok yang ngasih dia buket bunga sebesar itu gitu kan, so sweet banget. Terus waktu itu Cecil tuh lagi kayak pulang kampung gitu ke Oslo ya kan. Terus dia ngechat Simon ya kan, Simon I miss you gitu, I wish you were here gitu kan. Terus ternyata jam 3 pagi bener aja si Simon tuh langsung terbang naik private jet ke Oslo jam 3 pagi, janjian di hotel mewah ketemu sama Cecil. Dan di saat itu juga si Simon langsung nembak Cecil kayak, Cecil mau nggak kamu jadi pacar aku? Terus Cecil pun langsung bilang yes. Terus udah gitu mereka LDR lagi tuh. Si Simon kan bilangnya harus terbang ke sana sini lah ngurusin bisnis segala macam ya kan. Terus si Simon ini tiba-tiba bilang sama Cecil kalau aku mau ada proyek nih, cukup besar proyeknya, kayak bisa sampai 70 juta US dollar katanya. Lama-lama si Simon ini curhat sama Cecil kalau bisnis berlian itu berbahaya loh, banyak musuh yang pengen ngejatuhin. Terus tiba-tiba jadi banyak ngirimin CCTV atau artikel gitu di Google. Terus bilang kalau si Simon ini katanya dikejar banyak musuh katanya gitu. Terus si Cecil ini iseng-iseng dong buka Tinder, pengen ngecek nih si Simon masih ada nggak sih di Tinder. Karena kan Simon terus-terusan berpergian gitu. Taunya bener aja si Cecil ini pas ngeliat di Tinder, kok si Simon masih aktif di Tinder, padahal kan mereka udah jadian ya kan. Terus Cecil langsung bilang sama Simon, kamu apa-apaan nih, kamu masih main Tinder? Terus Simon pun bilang, maaf sayang, enggak, aku udah nggak main Tinder, aku udah ngapus aplikasinya, aku udah nggak aktif di Tinder, aku tuh pacar kamu. Terus Cecil pun percaya sama Simon ya kan. Nah, terus ada perempuan lain, ini cerita lain lagi ya. Ini ada perempuan bernama Pernilla Sjöholm. Maaf banget kalau aku salah nyebut. Oke, Pernilla ini waktu itu umurnya sekitar 31 tahun. Dia adalah orang Sweden. Nah, Pernilla ini berbeda sama Cecil ya. Pernilla ini dia bisa dibilang karirnya cukup oke, tapi Pernilla ini sekolah di perhotelan, dia punya pekerjaan yang cukup stabil ya. Dia juga independen. Sebenarnya dia tuh nggak butuh cowok untuk menghidupi dia katanya. Si Pernilla ini butuh cowok untuk sharing lah gitu. Dia sayang sama keluarga, dia suka traveling, dia suka party gitu. Nah, si Pernilla ini juga seneng main Tinder. Dan sebelumnya si Pernilla ini juga sempat pacaran sama cowok yang bisa
bisnis berlian ya sebelum main Tinder ini. Terus pas lagi si Pernilla main Tinder ini, dia nemuin profilnya Simon. Terus dia swipe right tuh. Nah, gak lama dari swipe right itu tiba-tiba si Simon ini ngechat si Pernilla gitu kan. Langsung ngajakin ketemuan juga. Persis sama yang dilakuin sama Cecil. Tapi karena mereka waktu itu lagi ada di dua lokasi yang berbeda, jadinya Simon ini langsung beliin si Pernilla ini tiket pesawat biar si Pernilla ini bisa langsung pergi ke Amsterdam. Jadi si Pernilla pun kayak oke aku pergi gitu kan. Dikasih tiketnya, dibeliin tiketnya, si Pernilla pun langsung pergi ke Amsterdam. Pas nyampe di bandara pun bahkan itu dijemput juga sama supir pribadinya Simon, katanya langsung dianterin ke rumahnya. Terus pas si Pernilla ngeliat Simon ini, dia ngerasa kayak agak pendek ya gitu. Jadi karena si Pernilla ini sukanya cowok yang agak tinggi gitu. Terus akhirnya mereka pun ketemuan untuk pertama kalinya. Pernilla sama Simon pun pergi ke restoran mewah, terus dibeliin kaviar juga gitu. Terus mereka ngedate, pergi ke museum berlian. Mungkin karena waktu itu Pernilla tuh ngerasa kayak ada yang janggal sama Simon. Jadi pas si Simon mau berusaha untuk meluk gitu ya, si Pernilla tuh ngerasa kayaknya kita temenan aja deh. Terus kata Simon, oh iya oke kita temenan aja ya gitu. Terus mereka pun pulang, berpisah ya kan. Karena si Simon ini masih terus berpergian ke negara luar gitu kan. Sementara si Pernilla masih stay di rumahnya. Mereka tetap chattingan. Nah, dari sana si Pernilla ngerasa nyaman sama Simon, ngerasa kayak baper ya bisa dibilang, tapi mungkin lebih ke konteks berteman gitu, kayak suka tapi temenan aja deh gitu loh. Terus di sisi lain nih, si Simon ini kan masih pacaran sama Cecil ya kan. Di saat yang sama Simon ini ngechat Cecil untuk, sayang aku pengen punya masa depan sama kamu, ayo kita pindah tinggal bersama gitu, tolong dong cariin apartemen gitu, karena kan dia sibuk nih si Simon. Ya udah, akhirnya si Cecil pun kayak inisiatif nyari apartemen sendiri, nyari apartemen yang katanya sih budgetnya 15.000 US dollar per bulan deh gitu. Cecil pun kayak nyari apartemen yang cukup mewah gitu kan. Terus dia kirimin ke si Simon, ini nih apartemennya bagus gitu kan, ada buat bathtub, ada apa segala macam. Terus Simon pun, oh iya itu bagus banget gitu kan. Terus kata si Cecil, oke aku atur ya, aku lobby dulu. Terus Cecil bener-bener kayak excited banget karena dia seneng diajak tinggal bareng sama Simon ya kan. Terus tiba-tiba tuh Simon ngirimin foto ke Cecil. Foto apakah itu? Foto Peter, bodyguardnya si Simon, itu dalam kondisi kepala yang kayak berdarah gitu. Terus juga ada foto si Simon juga ngirimin foto mereka lagi di rumah sakit, ada dokternya, mereka lagi di ambulans. Terus Cecil tuh kan yang panik gitu karena kan mereka LDR ya. Si Cecil tuh nanya, kamu kenapa, ada apa gitu kan. Terus Simon bilang, ya ini musuh aku, mereka menyerang kita gitu kan, kita mau dirampok, kita bla 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 segala macam. Terus mereka juga nge-track ATM kita, kredit card kita, jadi kita nggak bisa pakai ATM kita nggak bisa pakai kredit card gitu kan. Bisa nggak aku pinjem uang kamu dulu gitu kan, kata si Simon, karena kita perlu terbang ke sini gitu kan. Cecil gitu kan, dia kan pacarnya ya kan. Cecil tuh ngerasa kayak, ini pacar aku loh, minta tolong ke aku dalam kondisi yang bahaya kayak gini, masa sih iya aku nggak nolongin ya. Terus si Simon pun minjem sekitar 25.000 US dollar gitu, bisa nggak aku minjem 25.000 US dollar. Terus Cecil kan ngerasa kayak, aduh gue nggak punya duit nih, gimana ya. Ya udah, Cecil pun akhirnya minjem uang ke bank. Cecil ini disuruh ke Amsterdam sama Simon dan disuruh bawa uangnya itu cash katanya gitu. Ya udah, akhirnya si Cecil pun minjem uang dan dibawalah tuh duitnya cash di dalam tas segede gaban ya kan ke Amsterdam untuk ketemuan sama Simon gitu kan. Cecil tuh udah deg-degan banget, takutnya kan ditanya sama satpam, ini uang buat apa, gimana jawabnya, ya kan bingung ya kan. Tapi di sisi lain Cecil juga kayak khawatir sama Simon ya kan, kayak aduh takutnya Simon kenapa-napa nih sama musuhnya, diserang apa gimana gitu kan. Ya udah, si Cecil pun kayak nurut gitu ya. Terus mereka pun ketemuan, terus dikasih deh tuh si cashnya ya kan. Terus pas ketemuan gitu si Simon tuh bilang sama Cecil kayak, kamu harus kunci Instagram kamu karena takutnya musuh aku tuh bisa nge-track kamu gitu kan, bisa menargetkan kamu gitu. Aku juga bakalan ngapus Instagram aku untuk sementara, kata Simon gitu. Terus Simon tuh bener-bener kayak ketakutan banget tuh waktu ketemu sama Cecil. Terus pas lagi Cecil sama Simon lagi barengan tuh di sebuah kamar ya kan, tiba-tiba si Simon ini dapat telepon dari Peter, bodyguardnya, dan bilang kalau musuhnya ini lagi ngejar Simon katanya. They know where you are gitu katanya, musuhnya mau nyamperin ke tempat itu sekarang juga. Terus akhirnya Simon pun panik. Terus Simon tuh bilang sama Cecil kayak, Cecil tolong matiin lampunya gitu, kamu ngumpet aja di sini, aku harus pergi sekarang ya, kamu hati-hati di sini gitu kan. Terus akhirnya lampunya pun dimatiin dan Simon pun dijemput pakai mobil malam-malam dan langsung pergi gitu aja. Dan Cecil tuh yang masih kayak deg-degan, yang bingung, yang kayak kasihan juga ya kan, pacarnya takutnya diapa-apain sama musuhnya gitu. Nah besoknya Simon pun ngabarin kalau dia sudah sampai di Stockholm. Nah terus ternyata di saat yang sama ternyata Simon itu lagi pesta di Stockholm, di Sweden. Di sana dia janjian ketemu sama siapa? Janjian ketemu sama Pernilla, cewek yang tadi aku ceritain. Dan ternyata si Pernilla ini nyamperin Simon di sebuah pesta gitu ya, dimana tuh banyak cewek-cewek, terus minuman beralkohol ya kan. Terus si Peter bodyguardnya pun
pun ikutan party di sana. Dan Pernilla pun tahu kalau itu party itu dibayarin semuanya sama Simon. Wah, Pernilla semakin yakin, wah nih orang tajir banget gitu kan, sampai party ini sebanyak orang ini dibayarin semua sama Simon ya. Terus si Pernilla pun cuman betah selama 15 menit, habis itu dia cabut gitu kan. Keesokan harinya pas si Pernilla mau ngajakin ngopi Simon bilang kalau dia lagi di Spain katanya gitu. Ya maklum lah ya, orang bisnis gitu, orang sibuk ya kan. Jadi Pernilla juga nggak banyak mikir macem-macem gitu. Di sisi lain si Simon ini ngabarin Cecil ya kan, si pacarnya itu. Simon ini ngabarin Cecil kalau misalnya ada bank atau misalkan American Express ngabarin kamu bilang aja kalau kamu yang pakai, kalau kamu yang ini, kamu yang itu gitu kan. Jangan bilang kalau aku yang ini, soalnya takutnya nanti musuh aku bisa ngetrace aku dari telepon itu gitu kan. Terus Cecil tuh kayak nurut-nurut aja. Pas ada bank yang nelfon ke teleponnya dia ngaku kalau Cecil yang pakai gitu, padahal itu kan Simon ya. Terus udah gitu, di sisi yang lain nih, Simon sama si Pernilla kan masih temenan tuh. Nah, si Simon tuh kayak ngechat Pernilla kalau dia lagi di Greece katanya, di Yunani ya. Dan Simon ini bilang kalau dia punya pacar baru namanya Polina. Polina ini adalah orang Rusia dan seorang model gitu. Dan si Pernilla pun diajakin ke Greece gitu. Di Greece tuh kayak si Simon tuh nyewa kamar yang super duper mewah banget, yang biayanya tuh kayak 5.000 US dollar per malam gitu. Terus si Pernilla juga ikut party sama Simon dan pacar barunya Polina itu. Terus kata Pernilla, mereka tuh kayak pasangan yang serasi gitu kan. Mereka naik kapal pesiar, mereka party, wah bener-bener kayak liburan yang mewah banget. Sementara di sisi lain, si Cecil itu nungguin kabar dari Simon karena Cecil pengen ngenalin Simon ke keluarganya Cecil gitu kan. Tapi si Simon tuh bilang kalau kita kayaknya sementara ini jangan dulu ketemu karena musuh aku mengejar aku gitu. Padahal Simon lagi party di Yunani. Terus di saat yang sama, si Simon terus-terusan minjem uang ke Cecil, kayak bisa nggak aku minjem dulu ke kamu misalkan 10.000 US dollar, aku butuh untuk tiket sekarang juga gitu. Total diperkirakan jumlah yang dipinjemin Cecil ke Simon itu sebesar 250.000 US dollar. Banyak banget ya kan. Sementara itu si Simon masih terus liburan dari Greece, dia ke Rome, dia ngajakin timnya, dia ngajakin bodyguardnya, selalu banyak orang mengelilingi dia gitu kan. Bahkan si Pernilla juga diajakin, si Polina diajakin, mereka liburan bareng mewah gitu kan. Si Cecil di sisi yang lain dia ngerasa panik dong karena utang dia semakin banyak, sementara dia bingung mau bayar dari mana. Terus bank nelfonin terus, surat tagihan datang terus ke rumahnya, dia bingung ya, dia panik gitu kan. Dia takut pacarnya kenapa-napa karena katanya dikejar musuhnya gitu. Nah terus Simon pun ngabarin Cecil dan bilang kalau tenang aja, everything's gonna be fine gitu. Terus si Simon tuh bilang kalau aku bakalan ngasih kamu ceknya ya gitu kan. Terus mereka pun janjian ketemuan di Amsterdam. Nah si Cecil dan Simon pun ketemuan nih di Amsterdam di hotel mewah seperti biasa. Dan ternyata bener aja, udah ada tuh ceknya sebesar 500.000 US dollar, 2 kali lipat dari utangnya ya kan. Terus Cecil kan ngerasa kayak, oh kamu baik banget, kamu kan cuma utangnya 250.000, kok aku dikasih 500.000 sih gitu kan. Terus it's okay ini semua buat kamu gitu kan. Terus ya udah, mereka pun berpisah. Pas Cecil mau ngecairin ceknya, ternyata ceknya nggak bisa dicairin. Si Cecil semakin panik dong karena kayak dia harus bayar utang ya kan, karena kalau nggak dibayar takutnya bunganya semakin besar. Akhirnya karena Cecil ngerasa buntu, nggak juga dibayar utangnya tuh sama si Simon ya kan. Cecil pun kayak nelfon American Express, nelfon customer service-nya, terus dia pun panik gitu kan. Sampai CS tuh bilang, tenang bu ya, tenang gitu kan, kita bakal ngirim orang ke rumah ibu ya untuk menceritakan masalah ini lebih lanjut. Akhirnya bener aja ada pihak bank datang ke rumahnya Cecil secara langsung. Di sana pun Cecil langsung nyeritain semua yang dia alamin, kalau dia tuh minjemin uangnya ke si Simon dan segala macam. Terus si orang banknya itu kayak saling bertatapan gitu. Terus nanya ke Cecil, ibu ada fotonya nggak? Kita boleh lihat nggak foto cowoknya kayak gimana? Terus sama Cecil diliatin tuh fotonya Simon. Terus si orang banknya itu saling bertatapan, terus kayak dia pakai nama siapa ya bu? Terus si Cecil pun bilang Simon Levi katanya gitu. Dan ternyata si orang banknya itu udah tahu si Simon ini sering banget kayak gini, sering banget ngelakuin penipuan kayak gini. Dari sana Cecil panik dong ya kan. Si Cecil ini langsung ngeblok WhatsApp-nya Simon. Nah sementara Simon ini kan punya nomor teleponnya Cecil. Simon punya pasportnya Cecil. Simon tahu alamat rumahnya Cecil. Dia tahu semua datanya Cecil ya kan. Jadi pas ngeblok, Simon ini bisa ngehubungin Cecil lewat telepon rumahnya, telepon ibunya gitu kan. Jadi Cecil ngerasa ketakutan banget karena privacy dia ada di tangan Simon ya kan. Terus akhirnya Cecil pun nelfon 911-nya Norway 112. Tapi sayangnya polisi nggak begitu peduli sama kasus ini. Di sisi lain, Cecil masih tetap harus bayar tagihan dong ya kan. Karena kan utangnya tuh gede banget ke bank. Sampai si Cecil ini sempat depresi, terus dia sempat ke psikiater karena dia nggak tahu harus gimana. Nah di sisi yang sama nih, si Pernilla ya kan, dia di chat sama Simon. Dan Simon ini ngirimin artikel kalau orang tuanya ini dirampok katanya gitu. Dan dia nggak bisa pakai kartu kredit, nggak bisa pakai ATM-nya gitu. Jadi si Simon ini minjem uang sama Pernilla.
modus yang sama yang Simon lakuin ke Cecil ya kan. Terus Perlina ini ngerasa panik juga kan, kasihan juga sama Simon karena kan Simon ini temannya dia gitu, teman yang dia sukain. Dan Perlina juga tahu kalau Simon ini orang kaya gitu, udah pasti kalau minjem duit pasti dibalikin dong ya kan, mikirnya gitu. Padahal uang yang dipinjam sama Simon itu bisa aja dipakai untuk dia beli apartemen gitu, tapi karena Simon ini temannya Perlina, ya udah deh Perlina minjemin uangnya ke Simon sebesar 30.000 US dollar karena Perlina cuma pengen nolongin temennya gitu. Simon kan temennya. Nah, di sisi lain, kalau memang si Simon ini ngebohong, terus apakah Peter si bodyguardnya itu ngebohong juga? Terus si mantan atau si baby perempuan itu apakah itu anak beneran dari Simon gitu kan? Terus Cecil pun nelfon American Express lagi gitu untuk nanya info yang lebih lanjut soal Simon. Simon ini siapa sih? Terus si American Express ini pun ngasih info ke Cecil kalau ibu bisa coba cek aja di Google nama Simon Hayat. Terus pas sama Cecil dicek di googling gitu ya, Simon Hayat, ternyata keluarlah nih artikel berbahasa Finnish di Google Translate, ternyata judulnya multimilioner yang menipu para perempuan gitu. Ternyata di sana ditulis kalau si Simon ini sudah menipu 3 orang perempuan di Finnish ini, tapi si 3 nama perempuan ini nggak disebutin, dilindungin gitu. Dan di artikel itu ditulisin kalau Simon ini udah mengaku punya profesi yang beda-beda, dia mengaku kalau dia orang kaya, kadang namanya diganti. Dari sana Cecil mulai kayak nyadar kalau dia udah ditipu dan dia harus menghentikan Simon sebelum banyak korban wanita lainnya bertambah gitu kan. Si Cecil pun kan udah nyobain nelfon polisi, nggak begitu dianggap serius ya kan. Ya udah, Cecil pun akhirnya kepikiran untuk gimana kalau misalkan aku laporin ini ke reporter biar ini diangkat ke berita dan biar berita yang nge-up ini gitu, karena biar fotonya dia tersebar jadi para perempuan tuh tahu gitu si orang ini tuh penipu. Ya udah, akhirnya Cecil pun memilih salah satu berita terbesar di Norway yaitu berita Fiji, langsung menghubungi reporter sana gitu kan. Terus reporter juga kan pas dapat berita ini nggak langsung percaya gitu aja dong. Reporter pun nanya kayak apakah ibu punya bukti atau gimana gitu kan. Ya udah, karena Cecil nggak punya pilihan lain, Cecil pun akhirnya ngasihin bukti berupa chattingan, foto-foto, video, voice note, itu semua dikasihin ke reporter. Walaupun itu kan bisa dibilang privacy ya kan, kayak hubungan dia di dalam aplikasi itu bener-bener harus ditelanjangin gitu di depan reporter gitu biar si cerita ini tuh bisa di-up, dipublikasikan gitu. Nah, akhirnya reporter pun nerima bukti-buktinya dan reporter ngerasa kalau ini adalah sebuah kasus yang cukup besar, jadi reporter pun nggak mau langsung publish, mereka harus menyelidiki dulu gitu. Dan reporter merasa kalau ini adalah sebuah penipuan emosional dimana kayak modusnya tuh si cowoknya ini bakalan merayu dulu, terus membuktikan kalau dia ini kaya raya, kayak membiarkan si perempuannya naik private jet dulu, naik mobil mewah biar perempuan ini percaya kalau dia orang kaya gitu. Terus menjanjikan perempuan ini masa depan, terus bikin perempuannya jatuh cinta. Nanti kalau si perempuannya udah ngasihin hatinya, baru deh tuh diporotin sama si Simon. Nah, si reporter pun langsung menghubungi polisi dan polisi langsung memberikan 3 nama korban dari Simon Leviev ini. Nah, si 3 nama korban ini pun sama reporternya dikasihin ke si Cecil. Ibu kenal nggak salah satu nama ini gitu. Terus Cecil pun nge-googling namanya satu-satu. Cecil ngerasa kayak kok nggak ada yang kenal ya. Sampai ada satu nama pas dia googling, dilihat fotonya, Cecil ngerasa kok kenal ya, ini muka, ini pernah lihat. Ternyata perempuan itu adalah perempuan yang diajak pas lagi first date di private jetnya Simon. Itu adalah ibu dari anaknya Simon gitu kan. Terus Cecil ngerasa kayak kok bisa ini cewek korban gitu kan. Dia ngelaporin Simon, dia datang ke pengadilannya Simon, dia berdiri sebagai saksi, Simon jadi di penjara. Kok bisa 3 tahun kemudian cewek ini ada di private jet yang sama gitu kan. Dan kenapa si cewek ini nggak mengingatkan si Cecil, kenapa nggak ngasih tahu Cecil kalau ini adalah penipuan gitu loh. Terus reporter terus menyelidiki, ternyata Simon Hayat dan juga Simon Leviev adalah orang yang sama. Mereka nggak tahu info apapun selain fakta kalau si Simon ini adalah orang Israel. Jadinya mereka butuh orang yang ngerti bahasa Israel. Mereka pun nyari dan mereka nemuin seorang jurnalis orang Israel gitu yang namanya Yuri. Terus mereka pun terbang ke Israel, ketemu sama si Yuri ini. Terus mereka menyelidiki alamatnya Simon yang asli. Ternyata ketemu deh tuh alamat tempat tinggalnya Simon yang asli. Itu adalah sebuah lingkungan di Israel, kayak banyak orang Yahudi di sana. Terus si lingkungannya bener-bener bertolak belakang sama kemewahannya si Simon yang selama ini diliatin di Instagram. Ternyata itu lingkungannya kayak cukup kumuh gitu. Terus mereka juga nemuin apartemen lamanya si Simon. Tuh apartemennya bener-bener kayak kecil banget. Terus pas mereka datang ke sana, mereka nemuin kayak ada surat tagihan utang gitu. Tapi
Simon nggak ada di dalam gitu, jadi cuma di luar doang mereka, dan semua ini tuh direkam prosesnya gitu. Terus mereka ngeliat surat tagihan dari bank, terus ternyata ada ibunya Simon. Nah, ibunya tuh kayak nggak seneng gitu ada reporter kesana, dan ibunya nih bilang kalau dia tuh memang udah lama gak ketemu Simon dan malah mengusir reporter ini gitu, nggak mau reporter ini kayak ngeganggu lah gitu. Nah, pertanyaannya, di mana Simon sekarang gitu kan? Di saat yang sama, Simon ini masih minjem uang ke si Perlina. Dia minjem lagi sebesar 10.000 US dollar. Nah, terus si Perlina juga kan kayak bingung dong, kayak si Perlina juga kan butuh duit ya kan. Terus Simon pun bilang kalau dia bakalan ngetransfer sebesar 100.000 US dollar. Terus Perlina ngerasa kayak, ih kamu baik banget, utang kamu kan cuma 40.000, kok mau ngasih aku 100.000 sih gitu. Kamu baik banget. Terus Simon bilang, it's okay, ini buat kamu semua gitu kan. Tapi lama-kelamaan si Perlina ngerasa kok transferannya nggak masuk-masuk nih gitu kan. Si Perlina juga panik nih karena dia kan butuh duit juga gitu loh. Akhirnya si Simon pun ngejanjiin, oke tenang aja, nanti aku bakalan kasihin kamu jam mewah aku gitu, karena dia punya banyak banget koleksi jam mewah, kata Simon gitu. Terus di saat yang sama, reporter ini masih terus menyelidiki ya kan. Reporter ini minta Cecil untuk ngirimin semua bukti-bukti kayak chattingan, terus tiket pesawat dan segala macam, sampai reporter ini nemuin sebuah nama yang terbang sama Simon gitu, dan nama perempuan ini adalah Perlina. Udah, akhirnya reporter ini pun nyari Perlina di Facebook, langsung nge-DM si Perlina di Facebook. Perlina nerima DM dari reporter, dia langsung kaget dong kayak, hah, Simon ini teman aku yang aku percaya loh, yang baru aku pinjemin duitnya gitu kan. Si Perlina ini kaget, dia langsung ngechat Simon ini apa maksudnya gitu kan. Si Simon langsung nelfon, tenang, itu musuh aku, itu adalah berita palsu gitu. Terus tiba-tiba si reporter ini langsung nelfon Perlina dan ngajakin ketemuan gitu, dan mereka pun ketemuan. Perlina nih masih belum bilang apa-apa sama Simon, tapi reporter ini ketemu sama Perlina diem-diem. Terus reporter ini pun nyeritain ke Perlina semuanya, dan itu bener-bener bikin Perlina kayak shock banget ya kan, karena kan Simon punya banyak banget utang ya kan sama dia. Dari sanalah baru ketahuan kalau ternyata si Simon ini, jadi misalkan Simon ini minjem duit ke Cecil nih, nah uang pinjaman ini dipakai untuk bayarin liburan sama Perlina. Nanti Simon ini minjem uang ke Perlina, nah si uang pinjaman ini dipakai untuk cewek lain gitu. Jadi terus-terusan kayak gitu. Jadi kayak Simon ini kayak penipu yang profesional gitu loh. Nah, masalahnya pas mereka lapor ke polisi kan bisa dibilang low budget ya kan. Sementara Simon ini kan dia hidupnya di private jet gitu kan, bisa pergi dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang sangat cepat. Jadi polisi juga ngerasa kesulitan untuk mengejar si Simon ini. Ya udah, akhirnya setelah si Perlina sama reporter ini ketemuan dan ngobrol, dan Perlina pun akhirnya percaya sama reporter dan dia ngerasa shock, ngerasa ditipu. Perlina pun masih pura-pura mau temenan sama Simon dan janjian ketemuan di Munich gitu kan, karena kan Simon ngejanjiin mau ngasih jam tangan mewah itu kan. Ya udah, akhirnya reporter pun ikut pergi sama Perlina dalam kendaraan yang berbeda gitu kan. Bahkan si Perlina tuh nyimpan nomor handphone reporternya dengan nama yang berbeda biar nggak ketahuan sama Simon. Terus ketemuan deh tuh si Perlina sama Simon ya kan di hotel mewah seperti biasa, terus makan di restoran mewah seperti biasa. Nah, di sisi lain itu reporter tuh kayak ngumpet-ngumpet sambil ngefotoin si Simon dari jauh gitu. Tiba-tiba ketahuan sama si Simon kayak, apaan itu, ada paparazzi gitu kan. Langsung si Simon marah-marah pakai bahasa Ibrani yang Perlina tuh nggak ngerti. Perlina juga kan deg-degan kayak takut digimana-gimanain gitu kan. Langsung Simon tuh ngajakin Perlina, ayo cepet naik mobil gitu kan. Mereka pun langsung ngebut-ngebutnya di Munich gitu kan. Terus Perlina tuh yang kayak pura-pura nggak tahu ya kan, kenapa gitu kan, takutnya kan si Simon tahu gitu kan. Terus Simon bilang, enggak, tenang aja, itu musuh aku katanya gitu. Terus Perlina bilang, kamu turunin aku sekarang juga gitu kan. Akhirnya si Perlina pun diturunin di jalan gitu kan, karena udah panik banget tuh. Reporter pun takut gitu kan, khawatir atas keselamatannya Perlina ya kan. Untungnya Perlina diturunin tuh di jalan, dan si Simon juga udah ngasih jam tangan mewah itu kan ke si Perlina. Pas si Perlina ngecek jam tangan mewah ini, ternyata jam tangan ini adalah palsu. Nah, akhirnya tuh itu udah cukup lah ya bukti. Akhirnya VG pun mempublikasikan berita soal Simon ini. Ini berita langsung kayak viral banget di Facebook, di sosmed segala macam udah viral banget. Bahkan kayak banyak banget netizen yang victim blaming, nyalahin Cecil dan Perlina, bilang kalau mereka ini gold digger katanya. Karena kan ini harus cepet-cepet dipublikasikan, takutnya banyak korban perempuan bertambah gitu kan. Ya udah, setelah viral itu mereka berdua, Cecil dan Perlina pun ketemuan. Terus mereka kayak ngerasa saling mengerti mereka, karena kan mengalami hal yang sama ya kan. Terus si Perlina dan Cecil pun kayak banyak diundang ke TV, ke majalah, interview sana sini. Fotonya si Simon mulai tersebar di internet dong ya kan. Reporter pun bahkan udah ngelapor ke 7 polisi di 7 negara yang berbeda, tapi kasusnya tuh kayak lama banget ditanganinya. Nah, setelah itu dicek kok di Praha ada seorang perempuan bernama Eileen. Dia tuh kayak mau terbang gitu ke Amsterdam. Nah, pas lagi nungguin di airport, dia lagi scrolling Instagram, kok dia ngelihat foto cowoknya nih sebagai penipu katanya gitu. Pas dia lihat, ternyata itu adalah fotonya Simon. Eileen ini adalah seorang perempuan
perempuan yang bekerja di bidang fashion luxury industry gitu, dan dia udah pacaran sama Simon selama 14 bulan. Dan Eileen juga udah minjemin uang banyak ke Simon. Dari sana dia langsung kaget, dia langsung ngechat Simon, "Simon apa ini?" gitu kan. Terus Simon langsung nelfonin. Eileen masih belum ngapa-ngapain, dia baca dulu artikelnya sampai tamat. Si Eileen ngerasa ditipu, dia ngerasa patah hati karena dia udah pacaran sama 14 bulan, mau bayangin. Terus dia bingung harus gimana. Terus si Eileen pun ngeliat si artikelnya, ternyata semua foto-foto yang dikirim ke Cecil, ke Perlina, video, voice note, itu adalah foto-foto yang sama yang pernah dikirimin ke Eileen. Jadi itu udah kayak template. Dan total yang pernah dipinjemin Eileen untuk Simon itu sebesar 140.000 US dollar. Eileen pun langsung nelfon polisi, dia lapor ke polisi, tapi karena sekali lagi ya polisinya agak lambat, jadi Eileen pun ngerasa kayak, wah, gue nggak bisa nih diem doang gitu kan, gue pengen si Simon ini ditangkap, gimana ya caranya. Akhirnya Eileen pun kayak mau pura-pura nih sama Simon, kalau dia pura-pura masih mau nerima gitu lah. Akhirnya si Eileen pun bilang kalau sama Simon, kalau I still love you, apapun yang terjadi aku bakal tetap sayang sama kamu gitu, kata si Eileen. Dia jadi pura-pura nerimain si Simon gitu. Nah sementara Simon kan udah nggak punya pinjaman duit, dia nggak punya duit, dia nggak punya teman, dia nggak bisa bayar bodyguard ya kan, dia cuman punya si Eileen nih, satu-satunya orang yang percaya sama dia gitu. Jadi si Simon ini juga bergantung sama si Eileen nih. Simon pun ngajakin Eileen ketemu di tempat tersembunyinya si Simon. Terus mereka pun ketemuan, mereka saling berpelukan. Terus si Eileen tuh yang kayak antara takut tapi antara jijik, antara ngerasa ditipu gitu, dia harus tetap pura-pura jadi pacarnya Simon gitu kan. Terus mereka ketemuan di rumahnya Simon itu. Setelah itu Simon ngajakin Eileen untuk pergi ke dokter untuk operasi plastik. Jadi si Simon ini kayak ngajakin Eileen untuk anterin ke dokter gitu kan. Terus pas di dokter, Simon ini minta dioperasi tulang pipinya, tulang rahang, hidung, dan segala macam. Terus ditolak sama dokternya. Kata dokternya, gak ada orang yang minta operasi sebanyak itu kecuali penjahat, kata dokternya gitu. Terus si Eileen tuh yang kayak nahan diri gitu kan, biar dia tetap pura-pura gitu kan. Terus mereka pun pulang, kayak si Eileen tuh masih tetap pura-pura bilang I love you, I want to live with you, segala macam, biar Simon masih tetap percaya sama dia ya kan. Terus akhirnya setelah pulang pun Eileen pun kayak ngebungkus-bungkusin atau enggak ngepacking baju-bajunya Simon yang mau dijual, baju-baju desainer, sepatu, jam tangan, semua segala macam. Bahkan si Simon tuh nggak ngebantuin sama sekali. Akhirnya si Eileen pun pergi balik ke Praha. Si Eileen pun ngejual-jualin barang-barangnya Simon yang mahal-mahal itu, tapi uangnya sama sekali nggak dikasihin ke Simon karena Eileen juga kayak ingin balas dendam gitu loh sama Simon. Simon lama-lama nyadar nih, loh kok barang gue udah kejual kok duitnya nggak dikirim-kirim gitu kan. Lama-kelamaan keluarlah nih sifat aslinya Simon. Simon mulai marah-marah sama Eileen, mulai ngirimin chattingan yang kasar, mulai ngancem, katanya kalau ada aksi bakal ada reaksi, kata si Simon gitu. Pokoknya ngancem-ngancem gitu. Dan bahkan katanya sih sampai sekarang itu barang tuh masih nyisa dan masih dijualin sama si Eileen, katanya gitu. Dan si Eileen ini bener-bener pinter banget gak sih? Dan pada saat itu si Simon udah nggak punya teman, foto dia tersebar di internet, foto dia viral ya kan, dia nggak punya duit. Dia tuh bilang sama Eileen dia tinggal di hostel, dia makan makanan yang murah, katanya gitu. Dan minta tolong sama Eileen, minta dipinjemin duit, terus bahkan minta dibikinin paspor palsu. Dan dari sana Eileen tahu kalau si Simon ini ganti identitas jadi David Sharon gitu. Terus pas lagi ngechat gitu, tiba-tiba chattingannya kayak cuma centang satu. Terus kan Simon bilang dia mau terbang ke Athens gitu kan, ke Yunani gitu. Terus si Eileen pun langsung nge-googling penerbangan ke Athens dan ternyata ketemu dah tuh. Terus si Eileen pakai lama, dia langsung nge-email polisi urgent gitu kan, ngasih tahu kalau di sana ada Simon buronan yang menyamar sebagai David Sharon dan tolong ditangkap segera. Ternyata bener aja. Akhirnya Simon ditangkap di Athens. Coba. Simon pun ditangkap, dia cuma dipenjara selama 15 bulan, itu pun karena kejahatannya di Israel. Bukan karena penipuan terhadap para perempuan di Tinder ini gitu. Dan dia dibebasin setelah 5 bulan, kamu bayangin. Setelah dia keluar dari penjara, dia langsung bikin website business advice gitu, kayak apa ya, konsultan bisnis gitu, dimana orang tuh harus sign up sebesar $311. Terus gimana nasibnya bodyguardnya Peter atau enggak rekan-rekan bisnisnya yang ikut-ikutan pura-pura jadi rekan bisnis dia gitu. Nah mereka itu sama sekali nggak pernah dituntut apapun. Terus gimana nasibnya si mantan pacarnya Simon atau ibu dari anaknya Simon? Nah si mantan ini sama sekali nggak merasa bersalah. Dia nggak merasa bersalah karena nggak memperingatkan Cecil waktu ketemu di bandara. Ternyata setelah dikonfirmasi, Simon sama sekali nggak berkaitan sama keluarga Lviv. Dan sekarang gimana kabarnya Simon? Sekarang Simon hidup bebas di Israel. Bahkan sepertinya sekarang Simon juga sudah bebas secara finansial. Dia di Instagramnya tuh masih sering pamer kemewahan, pamer mobil mewah, pamer gadget mewah, fashion mewah. Dan sayangnya sampai sekarang Cecil dan Perlina
Perlina pun masih membayar hutangnya ke bank. Simon sama sekali nggak pernah dituntut atas penipuan terhadap Cecil ataupun Perlina. Dan diduga nih, penipuan Simon terhadap para korbannya itu mencapai 10 juta US dollar. Oh my god. Dan ternyata banyak banget korbannya selain Cecil dan Perlina. Terus Simon juga balik lagi, sekarang masih tetap main Tinder. Bahkan sekarang Simon juga udah punya pacar baru, model orang Israel. Dan Cecil sampai sekarang masih single, dan juga Cecil juga masih main Tinder karena Cecil bilang kalau ini semua bukan salah Tinder, ini bukan salah aplikasi, tapi ini adalah salah si Simonnya itu sendiri, katanya gitu. Nah guys, gimana menurut kamu dokumenter Tinder Swindler ini? Apakah ini bikin kamu jadi takut main dating app? Atau mungkin kamu punya pengalaman lain pas kamu lagi main dating apps? Kamu bisa cerita di kolom komen di bawah. Atau mungkin kamu punya request aku untuk ceritain film atau dokumenter apa selanjutnya? Kamu juga jangan ragu untuk komen di bawah, oke? Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton sampai tamat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye!